Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Aryani, NIM 1814080041, jurusan Tadris IPA Fisika B, 18 UIN Imam Bonjol Padang, dosen pembimbing Pipi Deswita MPD. Judulnya itu besaran dan satuan kelas SMP. Yang pertama, besaran. Pengertian besaran, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu. Misalnya, kita mengukur panjang sebuah meja. Panjang disebut karena ia dapat diukur. Sedangkan mengukur membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Yang kedua, macam-macam besaran dan dimensinya. Yang pertama, besaran pokok. Besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Example-nya itu length times mass. Nah, teman-teman bisa melihat macam-macam besaran dan dimensinya. Yang kedua, besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Example-nya luas, volume, massa jenis, zat. Nah, teman-teman bisa melihat besaran turun, rumusnya itu, dan dimensinya. Yang ketiga, alat ukur. Pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan sesuatu besaran dengan besaran yang lain, yang sejenis, yang dipakai sebagai satuan. Kemampuan alat untuk mengukur besaran dengan skala yang kecil disebut ketelitian alat ukur. Pengukuran panjang, contohnya itu mistar. Yang kedua, jangka sorong. Yang ketiga, mikrometer sekrup. Sedangkan pengukuran massa, alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca. Misalnya, neraca lengan, neraca dua lengan, neraca pegas, neraca elektronik atau neraca digital. Ada satu lagi, pengukuran waktu. Pengukuran besaran waktu dapat menggunakan arloji atau stopwatch. Pertama, kita masuk contohnya itu mistar. Alat pengukur panjang dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Cara membaca yang benar, posisi mata harus tegak lurus terhadap skala yang dibaca. Nah, dan inilah bentuk gambar mistar. Nah, teman-teman kalau ada mistar di rumah bisa melihatnya. Dua, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, kedalaman lubang, dan diameter luar maupun diameter dalam suatu benda dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong mempunyai dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang sorong atau geser. Pada rahang tetap dilengkapi dengan skala utama, sedangkan pada rahang sorong terdiri dari skala nonius. Skala dengan nonius mempunyai panjang 9 mm yang terbagi menjadi 10 skala sehingga tingkat ketelitian 0,1 mm. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong berdasarkan angka pada skala utama ditambah angka pada skala nonius yang dihitung dari 0 sampai dengan garis skala nonius yang berimpit dengan garis skala utama. Nah, ini adalah gambar jangka sorong. Nah, teman-teman bisa melihatnya itu berserta keterangannya. Yang ketiga, mikrometer sekrup merupakan alat ukur ketebalan benda yang tipis, misalnya kertas, seng, dan karbon. Pada mikrometer sekrup terdapat dua macam skala, yaitu skala tetap dan skala putar, dalam kurung nonius. Ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, ini adalah gambar mikrometer sekrup. Latihan soalnya, yang pertama tentukan dimensi dari gaya. Yang A, MLT-2, yang B, MLT, yang C, ML-2T, yang D, ML-2. Jawabannya itu gaya sama dengan massa kali percepatan atau massa kali percepatan atau waktu. Yang ketiga, massa kali perpindahan per waktu. Yang keempat, massa dikali S per T2. Yang kelima,
MLT2 sama dengan MLT-2. Nah, hasilnya itu adalah yang A. Soal selanjutnya, yang kedua, hasil mengukur tebal buku dengan mikrometer sekrup. Posisi pengukurnya dapat dilihat seperti gambar tebal penghapus yang terukur sebesar. Nah, teman-teman bisa melihat gambar A 0,620, B 0,617, C 0,616, D 0,615. Jawabannya, bagian skala utama menunjukkan 0,6 mm. Bagian skala nonius menunjukkan 17 kali 0,001 sama dengan 0,17 mm. Hasil pengukurannya itu dalam kurung 6,0 ditambah 0,17. Tutup kurung sama dengan 6,17 mm sama dengan 0,617 cm. Nah, jawaban di sini adalah B, 0,617. Sekian dan terima kasih.